Terima kasih sebelumnya sudah mengklik video ini. Jangan lupa tekan like jika Anda menyukai video ini. Dan subscribe channel ini dan semoga rezeki Anda dilancarkan karena telah membantu kami membangun channel ini. Terima kasih. Di dalam ajaran agama Hindu, Dewi Gangga adalah nama dari seorang dewi yang dipuja sebagai dewi kesuburan dan pembersih segala dosa, dengan air suci yang dicurahkannya. Beliau juga merupakan dewi suci Sungai Gangga di India. Dewi Gangga digambarkan sebagai wanita cantik, membawa sebuah kendi atau guci di tangan dan mencurahkan airnya. Kendi melambangkan cita-cita akan kemakmuran hidup dan kesuburan, yang memberi makan dan menopang alam semesta. Dewi Gangga juga digambarkan menaiki hewan kendaraan atau wahana yang disebut Makara. Makara adalah makhluk campuran yang memiliki tubuh dari buaya dan ekor dari ikan. Makara dalam agama Hindu diperkirakan memiliki hubungan dengan Capricornus dalam astrologi barat. Umat Hindu percaya bahwa, jika mandi di Sungai Gangga pada saat yang tepat akan memperoleh pengampunan dosa, dan memudahkan seseorang untuk mendapat keselamatan. Orang-orang melakukan perjalanan dari tempat yang jauh, hanya untuk mencelupkan abu dari jenazah anggota keluarga mereka ke dalam air Sungai Gangga. Pencelupan itu dipercaya sebagai media untuk mengantarkan abu tersebut menuju surga. Kadangkala dipercaya juga bahwa air Sungai Gangga akan mengering pada akhir Kali Yuga atau zaman kegelapan. Kemudian siklus zaman selanjutnya adalah Satya Yuga atau zaman kebenaran. Beberapa tempat suci bagi umat Hindu berada di sepanjang tepi Sungai Gangga, meliputi Haridwar, Allahabad dan Benares. Menurut sastra Hindu, Dewi Gangga merupakan puteri dari Himawan, yaitu Raja Gunung, dan istrinya Mena. Maka Dewi Gangga merupakan adik Dewi Parwati, dan beliau juga ibu asuh dari Dewa Kartikeya atau Murugan, yang sebenarnya merupakan putra dari Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Beliau juga merupakan ibu dari Dewa Brata atau yang dikenal sebagai Bhisma, yang merupakan salah satu tokoh yang paling dihormati dalam Mahabharata. Terdapat beberapa kepercayaan Hindu yang memberikan beragam versi mengenai kelahiran Dewi Gangga. Menurut salah satu versi, air suci di Kamandalu Dewa Brahma, atau kendi air menjelma menjadi seorang gadis, yaitu Dewi Gangga. Ada pula yang menceritakan tentang kisah turunnya Dewi Gangga ke bumi, yaitu, diceritakan seorang raja yang bernama Raja Sagara, yang dengan ajaib memiliki 60.000 putra. Pada suatu hari, Raja Sagara melaksanakan upacara demi kemakmuran di kerajaannya. Salah satu bagian terpenting dalam upacara tersebut adalah kuda, yang kemudian dicuri oleh Dewa Indra yang cemburu. Raja Sagara mengutus seluruh puteranya ke seluruh pelosok bumi demi mencari kuda tersebut. Akhirnya mereka menemukan kuda tersebut di dunia bawah atau Patala, tepat di depan Resi Kapila yang sedang bermeditasi. Karena mereka menganggap bahwa Sang Resi yang telah mencuri kuda itu, mereka memaki Sang Resi sehingga Sang Resi merasa terganggu. Sang Resi membuka mata untuk yang pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dan memandang para putra Raja Sagara. Dengan tatapannya, seluruh putra Raja Sagara terbakar dan meninggal. Roh para putra Raja Sagara gentayangan seperti hantu, karena upacara terakhir bagi mereka tidak dilaksanakan. Ketika Bagirata, salah satu keturunan Raja Sagara, putra Dilipa, mengetahui nasib tersebut, dia bersumpah akan membawa Dewi Gangga turun ke bumi, sehingga airnya mampu membersihkan roh leluhurnya dan mengantar mereka ke surga. Bagirata menyembah Dewa Brahma agar Dewi Gangga turun ke bumi. Dewa Brahma bersedia, dan beliau menyuruh Dewi Gangga agar turun ke bumi.
kemudian menuju dunia bawah sehingga roh para leluhur Bhagirata dapat diterima di surga. Dewi Gangga merasa bahwa itu adalah penghinaan, dan ingin menyapu seluruh isi dunia saat ia turun ke bumi. Dengan siaga, Bhagirata menyembah Dewa Siwa agar mau mengatasi keangkuhan dari Dewi Gangga saat turun ke bumi. Dewi Gangga dengan congkak turun ke rambut Dewa Siwa. Namun dengan tenang Dewa Siwa berhasil menjebaknya dan membiarkannya keluar hanya lewat arus kecil. Kemudian sentuhan Dewa Siwa menyucikan Dewi Gangga. Dalam perjalanan Dewi Gangga melewati dunia bawah, beliau sempat membuat aliran yang bercabang di muka bumi untuk menolong jiwa-jiwa malang yang ada di sana. Karena usaha Bhagirata sehingga sungai Gangga turun ke bumi. Sejak itu sungai tersebut juga dikenal sebagai Bhagirati, dan istilah Bhagirati Prayatna dipakai untuk melukiskan usaha yang berani atau hasil yang sulit. Dan nama lain Dewi Gangga adalah Jahnawi. Kisahnya terjadi saat Dewi Gangga turun ke bumi. Dalam perjalanannya mengikuti Bhagirata, airnya yang deras mengakibatkan gelombang pasang dan menghancurkan halaman dan sadana milik pertapa yang bernama Jahnu. Ia marah karena hal tersebut dan meminum seluruh air sungai Gangga. Atas hal ini, para dewa memuji-muji Jahnu agar membebaskan air sungai Gangga sehingga ia bisa menyelesaikan tujuannya. Karena berkenan dengan pujian para dewa, Jahnu pun mengeluarkan air sungai Gangga dari telinganya. Semenjak itu kata Jahnawi atau Putri Jahnu ditujukan kepada Dewi Gangga. Dalam Adiparwa diceritakan pula tentang pernikahan Dewi Gangga dengan Santanu. Dikisahkan ketika Santanu berburu di tepi sungai Gangga, ia bertemu dengan Dewi Gangga. Dewi tersebut dikutuk oleh Dewa Brahma, supaya turun ke bumi dan menjadi pasangan seseorang yang merupakan keturunan Kuru. Terpikat oleh kecantikannya, Santanu pun melamarnya. Dewi Gangga bersedia menjadi permaisuri sang raja, dengan syarat bahwa apapun yang ia lakukan terhadap anaknya, sang raja tidak boleh melarangnya. Jika Santanu melanggar persyaratan tersebut, maka Dewi Gangga akan segera meninggalkannya. Demi menikahi sang Dewi, maka syarat tersebut dipenuhi. Setelah menikah, Dewi Gangga mengandung putranya yang pertama. Tak lama setelah anak tersebut lahir, sang Dewi segera menenggelamkannya ke sungai Gangga. Santanu mengetahui hal tersebut karena membuntuti istrinya, namun ia tak kuasa mencegah karena terikat akan janji pernikahannya. Kemudian, semua putra yang dilahirkan selanjutnya mengalami nasib yang sama. Hal itu terjadi berturut-turut sampai 7 kali. Ketika Dewi Gangga melahirkan putranya yang ke-8, Santanu tidak tahan lagi. Ia segera mencegah istrinya menenggelamkan putra ke-8 tersebut. Dan akhirnya Dewi Gangga pun menceritakan kenapa ia menenggelamkan putra-putranya. Konon, pada suatu hari Maharaja Mahabima menyelenggarakan kurban kuda sebanyak 1000 ekor, agar mendapat pahala tinggal di surga. Setelah lama tinggal di surga, Mahabima memutuskan menghadap Dewa Brahma. Dan seluruh dewa dan dewi pun ikut menghadap, termasuk Dewi Gangga. Setelah mengucapkan salam, semua dewa-dewi duduk. Secara tiba-tiba, angin berhembus dengan hembusannya membuat kain yang dipakai oleh Dewi Gangga tersingkap. Semua dewa serempak menundukkan kepala kecuali Maharaja Mahabima. Dewa Brahma yang memperhatikan perbuatan Maharaja menjadi marah, dan memberikan kutukan kepada Maharaja Mahabima dan Dewi Gangga agar menjadi manusia. Sesampainya di bumi, Dewi Gangga didatangi oleh Sang Retabasu. Sang Retabasu adalah salah seorang dari 8 wasu yang dikutuk oleh Maharesi Wasista karena mencuri lembu Nandini milik Maharesi. Sang Retabasu meminta kepada Dewi Gangga agar bersedia melahirkannya sebagai putranya. Permintaan Sang Retabasu diterima oleh Dewi Gangga. Setelah Dewi Gangga menikah dengan Raja Santanu dan dikaruniai putra yang ke-8, yang bernama Bisma atau Dewa Brata. Dewa Brata adalah penitisan kembali Sang Retabasu menjadi manusia ke dunia. Dewi Gangga menjelaskan bahwa putra-putra yang ia lahirkan merupakan inkarnasi dari Astabasu atau 8 wasu.
Tindakannya menenggelamkan bayi-bayi tersebut adalah untuk membebaskan jiwa mereka agar segera mencapai surga, kediaman para wasu. Dewi Gangga menjelaskan bahwa 8 wasu tersebut pernah mencuri lembu sakti milik Resi Wasista. Karena ketahuan, mereka dikutuk oleh Resi Wasista supaya terlahir sebagai manusia. Salah satu dari 8 wasu tersebut bernama Prabata yang merupakan penggagas rencana pencurian tersebut. Karena ia merupakan pelaku utama, dan ketujuh wasu lainnya hanya ikut membantu, maka Prabata yang hidup paling lama sebagai manusia. Ia dilahirkan paling terakhir, sebagai putra ke-8 Dewi Gangga. Setelah menjelaskan hal tersebut kepada Santanu, Dewi Gangga lenyap di Sungai Gangga sambil membawa putranya yang ke-8. Santanu merelakan kepergian permaisurinya dan kembali lagi ke istana. Dalam keyakinan Hindu Dharma dikatakan bahwa Sapta Gangga dalam upacara nganyut ke laut atau segara, sampai saat ini dapat dipandang sebagai perwakilan ketujuh sungai Sapta Gangga dalam rangkaian upacara fitrayatnya agar para leluhur kita dapat tetap terhubung. Dengan diucapkannya mantra, Om Pawitram Gangga Tirtaya, Mahabhuta Mahodadi Baca Prani Mahatirtam, Papasanam Kalinadem. Sebagai salah satu mantra untuk dapat menghubungkan vibrasi dan memohon tirta pada Dewi Gangga. Dengan memohon kesucian air suci Gangga melalui mantra Weda dalam pembersihan diri, agar air tersebut diberi daya kekuatan untuk membersihkan sarira kita. Gangga sebagai air suci dalam beberapa upacara atau yatnya di Bali juga digunakan di dalam prosesi upacara nyekah di mana setelah dilakukan upacara Mapralina, sebagai kelanjutan dari membuang pancatan matra, serta mensucikan Atma dengan air sungai suci yang bermuara ke laut, sehingga laut dapat dipandang sebagai perwakilan ketujuh sungai Sapta Gangga tersebut. Hingga kini Dewi Gangga dikenal sebagai Dewi yang memberikan pengampunan dosa atau pembersih dosa dan pemberi kemakmuran. Sungai Gangga juga dikenal sebagai tempat menyucikan diri dan mengurangi dosa-dosa yang kita perbuat, selain dipakai juga untuk upacara atau yatnya bagi umat Hindu. Demikianlah pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika Anda menyukai video ini. Terima kasih.